180. Welcome back to 180 Hangout. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sahabat 180 semua tetap sehat, dalam perlindungan Tuhan terus, and most importantly still having a lot of fun while keeping safe at home with your families. Aku juga mau berdoa untuk setiap sahabat 180 di sini supaya kita bisa terus be joyful in hope and faithful in prayer dalam setiap saat dalam hidup kita, seperti yang tertulis di Roma 12 ayat 12. Nah, sebelum kita masuk ke dalam praise and worship, yuk mari kita siapin hati dan berdoa bersama dulu. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu kepada setiap kami dalam sepanjang minggu ini. Lord, we're really grateful for your loving kindness, for your grace, for your mercy, for each and every one of us in this place. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap sahabat 180 yang ada di tempat ini, biar kiranya hati dan pikiran kami boleh siap untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Thank you, Lord Jesus, for your blessings for each and every one of us. In your mighty name we pray. Amen. So guys, let's enjoy today's 180 Hangout. Thank you Jesus for today. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu buat setiap kami. Hari ini 180, mari sama-sama nyanyikan kasih setianya buat hidup kita. He's Jehovah Jireh, our provider. Yesus, Engkau Allah yang setia. Terima kasih, terima kasih. I'll never be more loved than I am right now. Wasn't holding you up, so there's nothing I can do to hold you down. It doesn't take a trophy to make you proud. I'll never be more loved than I am right now. Going through a storm, but I won't go down. I hear your voice carried in the rhythm of the wind to call me out. Yes, you would cross an ocean so I wouldn't drown. You've never been closer than you are right now. 'Cause you are Jireh. Yes, you are enough. Come on, sing it out. Jireh. Yes, you are enough. And I will be content in every circumstance. You are Jireh. Yes, you are enough. Forever enough, always enough, more than enough. Forever enough, always enough, more than enough, yeah. I don't wanna forget how I feel right now on the mountaintop. I can see so clear what's it's all about. So stay by my side when the sun goes down. Don't wanna forget how I feel right now. 'Cause you are Jireh. Yes, you are enough. Amen. Let's sing it out. Oh, Jireh. Yes, you are enough. Sing it with faith. Yes, I will be content in every circumstance. 'Cause you are Jireh. Yes, you are enough. You are Jireh. Oh, you are enough. Amen. Oh, Jireh.
Yes, you are enough. Sing, I will be content. I will be content in every circumstance, 'cause you are Jireh. Yes, you are enough. Forever enough, always enough. You are more than enough. Forever enough, always enough. You are more than enough. Oh, Kau cukup buat kami, Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu, Tuhan Yesus, buat setiap kami. Hari ini, Tuhan, biar semua kemuliaan hanya kami berikan kepadamu, Yesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. If He dresses the lilies with beauty and splendor, how much more will He clothe you? Amen. How much more will He clothe you? If He watches over every sparrow, how much more will He love you? How much more does He love you? If He dresses the lilies with beauty and splendor, how much more will He clothe you? How much more will He clothe you? If He watches over every sparrow, how much more does He love you? How much more does He love you? Oh, Kau Allah yang setia, Yesus. Oh, sing Jireh, Jireh. Oh, you are enough. Singing Jireh. Yes, you are enough. Yes, I will be content in every circumstance. 'Cause you are Jireh. Oh, you are enough. Sing it one more time. Jireh, for you are enough. Thank you, Jesus. Jireh, yes, you are enough. Yes, I will be content in every circumstance. Jireh, yes, you are enough. You are enough. Yes, you are enough, Lord. You are enough. You are enough, Lord. Oh, we give you thanks. Oh, thank you, Jesus, for your grace. Terima kasih, Yesus. Engkau baik buat setiap kami. Terima kasih, Yesus. Mari sama-sama 180. Kita ambil waktu ini untuk mengucap syukur. Kita mengangkat sembah kita. Angkat pujianmu, angkat suaramu saat ini. Kita naikkan ucapan syukur, persembahan kita yang terbaik buat Yesus. Yesus yang hidup. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Thank you, Jesus. Bahkan di lembah terkelam sekalipun, Kau selalu ada buat kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus.
hatiku tetap teguh dan berharap padamu, sekalipun tak ada dasar untuk ku berharap. Hatiku tetap teguh dan percaya padamu, sekalipun tak ada dasar untuk ku bertahan. Kau Yesus Tuhan tak pernah ingkar, tak pernah ingkar janjimu. Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Katakan kau Yesus, kau Yesus Tuhan. Dengan imanmu tak pernah ingkar janjimu. Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Ku percaya, kami percaya, ku percaya, ku percaya, ku percaya. Oh, semua firman-Mu. Amin. Terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau menyatakan walaupun gak ada dasar untuk kami berharap, tapi kami percaya janji-Mu ya dan amin. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memperhitungkan iman kami sebagai kebenaran. Dan Engkau memperhitungkan setiap kami Tuhan. Engkau mendengar setiap doa kami saat ini Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kalau ada dari kami yang mengalami kesulitan, ada dari kami yang mengalami kendala, mengalami masalah-masalah yang kami gak bisa tangani sendiri Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam lembah terkelam sekalipun kami gak akan takut, karena kami tahu Engkau beserta kami Yesus. Gadamu dan tongkat-Mu itulah yang hibur kami. Ku takkan takut, Kau sertaku. Gadamu dan tongkat-Mu, oh gadamu dan tongkat-Mu, itu yang menghiburkanku. Di dalam gelap ku takkan gentar. Kami mau melangkah, ku melangkah teguh dalam janji-Mu setia. Ku takkan takut, Kau sertaku. Come on with faith. Oh gadamu dan tongkat-Mu, itu yang menghiburkanku. Oh dalam gelap ku takkan gentar. Oh, ku melangkah teguh dalam janji-Mu setia. Ku takkan takut, Kau sertaku. Come on, sing it out. Oh gadamu dan tongkat-Mu, itu yang menghiburkanku.
Katakan dengan iman, tak pernah ingkar janjimu, kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Katakan kau Yesus, kau Yesus Tuhan. Katakan dengan iman-Mu. Amin, amin, amin. Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Semua firman-Mu. Amin. Oh, semua firman-Mu. Amin. Amin. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Shalom, sahabat 180. Apa kabar? Saya percaya Tuhan Yesus menyertai semua sahabat 180 dimanapun engkau berada. Bersama dengan keluarga, orang-orang yang dikasihi, sekalipun kita masih ada dalam masa pandemi, tetapi kasih Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah berakhir, tidak pernah habis, bahkan semakin bertambah. Hari ini kita akan belajar sama-sama dengan topik mengapa harus beribadah. Pertanyaan mengapa ini begitu menarik. Sama halnya kalau kita tanya, kenapa kita harus makan setiap hari? Kenapa kita harus mandi? Kenapa kita harus sekolah? Nah, oleh sebab itu kita akan belajar ya dari apa kata firman Tuhan. Sehingga kita boleh memahami dan mengerti kenapa sih kita harus beribadah. Sebelum itu, saya akan berdoa untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Dimanapun sahabat 180 berada, firman Tuhan akan menjamah setiap hati kami, sehingga kami diberikan pengertian dan pemahaman. Karena kami mau mengasihi Tuhan lebih lagi, sebagaimana firman Tuhan katakan. Urapi seluruh sahabat 180 hari ini, kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Sekali lagi, mengapa kita harus beribadah? Kita jawab dulu pertanyaan, kenapa kita harus makan? Yuk. Adakah di antara kita yang kalau makan itu bosen, terus mau minta libur makan selama sebulan? Kayaknya nggak ada yang sanggup, yang kuat, ya. Kalaupun ngambek nggak mau makan, ataupun marah nggak mau makan, begitu tercium bau makanan yang kita sukain, pasti deh mulai kruyuk-kruyuk, mulai pengen makan, mulai terbayang-bayang, ya kan? Atau kalau ada yang haus banget, terus dia ada minuman kesukaannya. Katakanlah kesukaannya adalah jus. Orange juice, jeruk. Begitu udah haus banget. Kebayang itu, aduh ada gelas satu isinya orange juice, warnanya orange kuning gitu ya. Agak dingin, seger sekali kalau diminum. Kenapa? Karena pada dasarnya tubuh ini butuh makanan. Tubuh ini butuh minum. Nah, manusia itu terdiri dari manusia jasmani, yang kita bisa pegang, ada tangan, ada panca indera, ada wajahnya masing-masing ya. Dan juga ada manusia rohani. Nah, manusia jasmani ini, bayangkan waktu bayi itu lahir, kemudian dia bertumbuh menjadi balita, anak-anak, remaja, mungkin dewasa muda sampai dewasa. Mereka melewati masa waktu bertumbuh, dan selama masa waktu bertumbuh itu, mereka butuh makanan. Makanan yang bergizi, yang sehat. Mereka butuh lingkungan yang baik. Tentunya keluarga menyediakan. Ada kedua orang tua yang mengasihi. Ada teman-teman, sahabat, keluarga besar. Bahkan ada juga keluarga rohani. Ya kan? Mereka butuh sekolah. Untuk apa? Untuk menerima pengetahuan, diajar. Dari tidak bisa membedakan warna, jadi bisa. Dari tidak bisa membaca, bisa membaca. Dari tidak bisa menghitung, sampai bisa menghitung. Bahkan sampai mempelajari banyak ilmu pengetahuan lainnya yang cukup rumit dan sulit.
Itulah proses kehidupan manusia jasmani, ya kan? Tetapi ada manusia rohani. Manusia rohani ini, kenapa ada manusia rohani? Karena Allah menciptakan manusia itu dari roh dan juga tubuh kita. Manusia rohani ini butuh juga asupan makanan, sehingga kerohaniannya, pengertiannya, pemahamannya itu bisa bertumbuh. Firman Tuhan katakan, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ini firman Tuhan yang katakan, bukan kata saya. Jadi kalau kita mau punya iman, tapi tidak pernah dengar firman Tuhan, tidak bisa. Kalau kita mau supaya dahaga kita itu dihilangkan, tapi nggak mau minum, maunya makan aja, bisa batuk-batuk. Ya kan? Begitu pula manusia rohani kita nih, harus diberikan firman Tuhan. Dan tentunya Roh Kudus, ada Allah Roh Kudus yang menolong, sehingga setiap firman Tuhan yang kita terima, itu bisa bertumbuh. Contohnya, ada firman Tuhan yang berkata mengenai buah roh, sukacita. Bagaimana mungkin orang yang dalam kesulitan, tetapi masih punya sukacita? Paling tidak dia masih bisa bersyukur, berkata, Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau baik. Di masa-masa pandemi ini banyak orang yang kesulitan. Tetapi saya percaya banyak juga kesaksian demi kesaksian di mana di tengah-tengah kesulitan, banyak orang-orang yang mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Kenapa bisa demikian? Karena itu janji firman Tuhan. Dan ada Roh Kudus yang meneguhkan, menguatkan, dan memberikan banyak hal sehingga kita bisa melihat kebaikan Tuhan itu seperti mujizat. Bahkan ada banyak juga mujizat-mujizat yang terjadi. Nah, itulah manusia rohani. Dan ada juga jiwa. Jiwa di mana kita bisa merasa senang, kadang merasa marah, kadang kita merasa juga sedih. Itulah manusia sebagai pribadi yang diciptakan oleh Tuhan. Manusia ini adalah ciptaan Tuhan yang istimewa. Karena kita diberikan namanya kehendak bebas. Kita bisa memilih. Bahkan seringkali kita memilih hal-hal yang salah. Oleh sebab itu kita butuh sekali tuntunan Tuhan. Sehingga pilihan-pilihan kita itu tidak salah. Pernahkah sahabat 180 pergi ke satu restoran, fast food, tertera menunya banyak gitu ya. Terus kita pilih makanan yang menurut kita, karena kita lihat kan ada gambarnya, wah, ini makanannya enak banget nih kayaknya nih. Saya pesen yang ini aja deh. Akhirnya kita pesan makanannya tidak lama datang. Begitu kita makan, kita kaget. Loh, kok rasanya beda? Saya pikir waktu saya lihat gambar makanannya ini, saya membayangkan rasanya seperti ini. Ternyata mungkin makanan ini pedas sekali. Ya, saya nggak bisa makan deh. Saya pikir hanya sekedar ada rasanya. Itu bisa terjadi kan? Kenapa? Karena apa yang kita lihat dengan apa yang kita rasa, bisa jadi hal yang berbeda, ya kan? Oleh sebab itu, hari ini kita harus belajar. Kenapa kita harus beribadah? Kita akan belajar sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Mengapa harus beribadah? Karena kita butuh ibadah itu. Yang pertama, mengapa kita harus beribadah? Kita baca dari Mazmur 2 ayat 11. Saya sampaikan Mazmur 2 ayat 11. Firman Tuhan berkata demikian. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Nomor 1, kenapa kita harus beribadah? Karena itu adalah perintah Tuhan. Saya percaya semua sahabat 180 pernah diminta oleh orang tua, apakah papa mama, minta untuk melakukan sesuatu. Misalnya, ayo kerjain homework, kerjain PR. Atau misalnya, lakukan A, lakukan B. Atau paling gampang untuk masa pandemi ini adalah jaga kebersihan. Cuci tangan, pakai masker. Kalau keluar rumah pada saat kembali pulang, pasti bajunya diganti. Pasti mandi lagi. Untuk apa semua itu dilakukan? Supaya kita tetap bersih. Supaya kita terhindar dari virus, dari kuman, bakteri lainnya. Menjaga. Nah, mengapa kita harus beribadah? Nomor 1 yang pertama kita baru ingat adalah karena ini adalah perintah Tuhan sendiri. Sahabat 180, ingatkah cerita mengenai Musa? Dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir untuk mereka beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang sediakan tata caranya, Tuhan yang ajarkan kepada bangsa Israel. Bahkan Musa pun menerima 10 hukum dari Tuhan. Beribadah itu begitu penting karena ini perintah dari Sang Pencipta. Perintah dari Allah Bapa. Perintah dari Tuhan yang mengasihi setiap kita. Bukankah Tuhan baik? Dan kalau kita tahu Dia mengasihi kita, dan kita juga belajar mengasihi Tuhan,
pasti kita mau mengikuti perintahnya. Betul? Amin. Yang kedua, kita baca dari Mazmur 100 ayat 2. Mazmur 100 ayat 2 berkata seperti ini. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, dengan senang hati, dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Jadi, kalau kita beribadah kepada Tuhan, itu harus dengan hati yang penuh dengan sukacita. Kan tidak ada kan kalau anak yang lapar atau orang yang lapar gitu ya, pada saat kita makan makanan yang ada di meja makan, terus kita marah-marah. Aduh, saya lapar nih, saya nggak suka makan. Pasti kalau udah lapar lihat makanan, apalagi makanan yang paling kita suka, wah itu pasti sukacita banget. Seneng banget bisa makan makanan kesukaan. Begitu pula dengan beribadah. Biarlah kita beribadah dengan penuh sukacita. Kenapa kita harus beribadah? Karena ini adalah perintah Tuhan. Kita belajar nomor 2. Saya hanya bagikan yang singkat saja supaya kita belajar sama-sama memahami apa kata firman Tuhan. Yang kedua, karena kita membutuhkan Tuhan. Sahabat 180 pasti punya sahabat-sahabat yang lain juga kan. Ada sahabat dari sekolah, ada yang mungkin punya sahabat dari kecil. Tetapi bayangkan kalau sahabat yang kita katakan mereka itu sahabat kita, mereka hanya akan menghubungi kita pada saat tahun baru. Atau mereka hanya akan menghubungi kita pada saat kita ulang tahun. Wah, pasti senang menerima ucapan ulang tahun dari sahabat-sahabat kita sendiri, dari teman-teman dekat. Tetapi ada juga mungkin teman-teman kita yang menghubungi kita kalau ada maunya aja. Banyaklah maunya macam-macam. Kira-kira kalau kita jadi sahabat mereka atau jadi teman mereka, bagaimana rasanya? Hanya pada saat dibutuhkan, baru kita dihubungi. Baru kita di WA, baru kita ditelepon. Baru kita minta, kita ini yuk ketemuan pakai Zoom gitu misalnya ya. Kira-kira enak gak sih kalau punya sahabat seperti itu? Pasti kita akan mikirnya macam-macam. Salah satunya mungkin kita akan berpikir begini. Gimana sih dia kalau ada maunya aja, baru cari saya. Bayangkan Tuhan yang mengasihi setiap kita. Udara yang kita hidup ini free. Makanan, ada orang tua, ada keluarga. Sekalipun hidup ini penuh banyak tantangan, tetapi pemeliharaan Tuhan itu pasti. Dan Tuhan itu selalu menunggu kita. Bayangkan kalau kita hanya ketemu Tuhan beribadah, misalnya ya, setahun sekali pada saat Natal atau pada saat Paskah. Kira-kira kita mirip kan dengan perumpamaan yang tadi kan ya? Apakah kita mau Tuhan menganggap kita ini seperti orang-orang yang hanya ada maunya aja kalau ketemu Tuhan? Lagi butuh cari Tuhan, lagi sedih cari Tuhan, lagi punya banyak permohonan doa, baru cari Tuhan. Nah, sahabat 180 kita belajar. Mazmur 96 ayat 5 berkata demikian. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Begitu banyak Allah bangsa-bangsa lain. Tetapi Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu ya dan amin. Pertolongannya nyata, pribadinya nyata. Oleh sebab itu, kenapa kita harus beribadah? Karena sesungguhnya tidak ada seseorang pun di antara kita yang tidak membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan untuk hikmat. Kita membutuhkan Tuhan untuk kesehatan, pemeliharaan Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan untuk setiap hari demi hari, bahkan menit demi menit dan detik demi detik yang kita lalui. Satu hal yang pasti, hari ini kita hidup karena kebaikan Tuhan. Tetapi ke depan, waktu setelah ini, 1 menit setelah ini, atau mungkin 1 jam setelah ini, kita tidak pernah tahu. Tetapi Tuhan punya kepastian. Dan hidup kita di dalam Tuhan, itu ya dan amin. Pasti. Kenapa kita harus beribadah? Bukan hanya kita membutuhkan Tuhan, karena kita mau mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan. Kita mau mempunyai hubungan dengan Tuhan. Kita mau berbicara dengan Tuhan. Kita mau mendengar apa yang Tuhan bicarakan kepada kita melalui firman Tuhan. Dan bahkan ada kalanya Tuhan bisa berbicara melalui mimpi. Bahkan melalui suara yang juga audible bisa terdengar. Oleh sebab itu, mengapa kita harus beribadah? Karena kita membutuhkan Tuhan. Dan karena kita mau berhubungan dengan Tuhan lebih lagi. Kita mau mengenal pribadinya. Tuhan kenal setiap kita. Tapi kalau kita tidak beribadah,
kita tidak bisa mengenal Tuhan lebih lanjut lagi. Saya akan tutup dengan satu ayat. Ayat ini luar biasa sekali, dan saya rindu seluruh sahabat 180 catat dan ingat ayat ini. Ini ayat yang luar biasa. Kita ambil dari Mazmur 46 ayat 1. Saya bacakan untuk seluruh sahabat 180. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Ini kata firman Tuhan. Ini kenyataannya. Firman Tuhan katakan bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai penolong, sebagai pribadi yang luar biasa, itu sangat terbukti. Saya berdoa hari ini untuk seluruh sahabat 180 dimanapun engkau berada. Mari pegang firman Tuhan. Mari kita beribadah kepada Allah yang hidup. Mari kita berseru kepada Dia. Dan kalau ada di antara sahabat 180 yang kadangkala masih merasakan bahwa aduh saya itu jenuh kalau ibadah. Kalau ibadah itu saya suka bosan. Saya suka nggak ngerti. Jangan khawatir. Berseru kepada Tuhan. Dan minta Roh Kudus yang menolong setiap kita. Karena firman Tuhan katakan dengan pasti bahwa sebagai penolong dalam kesesakan, Dia sangat terbukti. Kalau tadi saya katakan sebagai ayat yang terakhir, ini benar-benar yang ayat penutup untuk kita ingat semua. Dan juga sebagai pengingat buat saya pribadi. Firman Tuhan katakan dari Ibrani 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saya percaya dimanapun kita semua yang ada mendengar kebenaran firman Tuhan melalui sharing pada hari ini, semua pasti diberkati. Kita perlu beribadah kepada Tuhan karena itu adalah perintah Tuhan. Dan kedua, kita perlu beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita mau mengasihi Tuhan lebih lagi, dan kita mau untuk mengatakan kepada Tuhan, kita membutuhkan Tuhan, kita memerlukan Tuhan. Haleluya. Dimanapun sahabat 180 berada, kiranya Tuhan memberkati. Jangan lupa beribadah. Jangan lewatkan satupun ibadah yang butuh kita lakukan bersama-sama. Baik di rumah bersama dengan keluarga, orang tua, baik bersama dengan teman-teman sahabat 180, dan di gereja setiap ada, melalui ibadah online, melalui call yang ada. Dan di situ kita bersama-sama bersekutu, bertemu dengan Tuhan. Saya mengucap syukur, saya tutup dengan doa. Kiranya Tuhan engkau memberkati seluruh sahabat 180 yang ada, dimanapun mereka ada dan mendengar firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan dimeteraikan oleh kuasa Roh Kudus. Dan dimanapun sahabat 180 berada, mereka akan berjumpa dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan lebih lagi. Kami mengucap syukur Tuhan, meteraikan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, sahabat 180. Haleluya.